Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran pemuda dalam Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober tahun 1928, banyak pemuda yang berperan. Pemuda-pemuda tersebut khususnya yang menjadi panitia kongres seperti Sugondo Joyopuspito, Joko Marsaid, Muhammad Yamin dan Amir Sarifudin. Pemuda dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dalam KBBI, pemuda adalah orang muda laki-laki, remaja. Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemuda sangat berperan penting. Organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama didirikan oleh mahasiswa Stovia. Pemuda-pemuda lain juga berperan dalam organisasi Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bon dan lain-lain. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Anwari Sartono, Budiarto dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik sangat berpengaruh pada saat itu. Apabila kita bandingkan tahun berdirinya PNI, dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901, Soekarno pada waktu itu kurang lebih baru berusia 26 tahun. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih muda dan memiliki semangat pemuda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik lagi. PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang pesat karena semua golongan dirangkul dan bergabung bersatu. Tahun 1927, PNI merupakan sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajah, yang diberi nama PPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-koperasi. Kongres ini memicu reaksi dari pemerintahan kolonial. Pemerintahan Belanda menangkap para pimpinan PNI, yakni Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun dan Suryadinata. Keempat tokoh PNI disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Soekarno mengajukan pembelaan dalam persidangan itu dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Hakim pada saat itu adalah Mr. Sigembek van Hukulen. Pembela para tokoh Indonesia adalah Sartoni, Sastro Mulyono, dan Idik Prawiradiputra. Karena lemahnya posisi bangsa Indonesia, keempat tokoh PNI dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Soekarno dengan 4 tahun penjara, Maskun 2 tahun penjara, dan Suryadinata 1 tahun 3 bulan penjara.
Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut: Wage Rudolf Supratman, Chairil Anwar, Walter Monginsidi, dan I Gusti Ngurah Rai. Wage Rudolf Supratman, lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di Purworejo, dan wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1938 ketika berusia 35 tahun. W.R. Supratman adalah sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat penutupan Kongres Pemuda kedua di Gedung Indonesia Klubuis, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia. Melalui gesekan biolanya, semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini, lagu ciptaan W.R. Supratman berjudul Indonesia Raya, menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Chairil Anwar, lahir di Medan, tanggal 26 Juli tahun 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar menciptakan karya sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti Karawang Bekasi dan Aku. Belum genap 27 tahun, Chairil Anwar meninggal dunia. Karyanya sangat melekat di dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairil Anwar banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung dada Chairil Anwar di Jakarta. Walter Monginsidi. Beliau lahir di Manado, pada tanggal 14 Februari tahun 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada tanggal 5 September tahun 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di Indonesia yang semakin menjadi-jadi, banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda. Ia sempat ditangkap dan dipenjara oleh Belanda. Setelah akhirnya bisa melarikan diri, Walter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret tahun 1949. Robert Walter Monginsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun semua tenagaku kukeluarkan. Memang betul, bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. I Gusti Ngurah Rai, beliau lahir di Badung, tanggal 30 Januari tahun 1917, anak dari seorang camat petang, I Gusti Ngurah Palung. Ia tertarik dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan Hisden Pasar, Mulo di Malang, Sekolah Kader Militer, Prayoda Bali. Tahun 1940 dia dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Korps Opleiding voor Reserve Officieren, Magelang dan pendidikan artileri di Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Kemanan Rakyat Sunda Kecil. Perang Puputan Margarana, Belanda menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja di Bali pada tahun 1946. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai, pada tanggal 18 November tahun 1946, menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai lada pertahanan terakhir Ciung Wanara, Desa Margarana, Ngurah Rai dan pasukannya meninggal dunia semua. Perang tersebut terkenal dengan Perang Puputan Margarana, karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946.
Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 memiliki nilai-nilai luhur yang dapat kita amalkan. Nilai-nilai luhur tersebut yaitu cinta tanah air, persatuan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan dan meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama.